kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama kurang lebih 3 bulan, di mana ini merupakan alat kontrol pakan udang dan sistem monitoring kualitas air. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tampak depan atau komponen apa saja yang ada di depan kita ini. Pertama, ini merupakan panel kontrol alat pakan udang dan monitoring kualitas air. Kemudian di bagian bawah sini terdapat lampu indikator, di mana untuk yang warna hijau merupakan lampu indikator alat pakan, dan untuk yang ini indikator suhu. Yang di sebelah sini ada indikator sensor pH, dan yang terakhir ada indikator TDS. Nah, sekarang kami akan menjelaskan sistem kerja dari kontrol alat pakan udang yang akan dijelaskan oleh Andreas. Untuk alat pakan udang ini kami menggunakan tiga metode kerja. Yang pertama, kontrol manual. Yang kedua, kontrol otomatis. Kontrol manual bisa dilakukan dengan memutar selektor switch ke kanan, lalu menekan tombol push button start, lalu blower akan bekerja. Untuk mengaktifkan alat pakan bisa menekan tombol stop. Kemudian untuk kontrol otomatis bisa dengan cara memutar selektor switch ke kiri dan bisa diaktifkan lewat aplikasi Blink. Ini bisa di on off. Mesin blower aktif. Kemudian kita bisa mematikan mesin blower lewat aplikasi Blink juga dengan menekan switch. Udah. Oke, sekarang untuk hasil timer. Untuk cara kerja otomatis berikut, kami menggunakan setting timer yang pertama pada jam 6 pagi, jam 10 pagi, jam 3 siang, dan jam 6 malam. Untuk memonitoring kualitas air, di sini kami memiliki 3 sensor, di mana yang pertama ini ada sensor pH. Ini merupakan sensor pH. Kemudian di sini ada sensor suhu. Ini merupakan sensor suhu, dan yang terakhir ada sensor TDS SNER. Nah, untuk display atau LCD dari sensor pH sendiri terletak di sebelah kiri bawah, di bagian bawah sini ini. Kemudian untuk
LCD-nya suhu dan TDS terdapat di bagian sisi kanan atas. Nah, kenapa disatukan? Karena kalibrasi dari sensor TDS ini kami menggunakan kalibrasi dari angka nilai suhu. Karena kalau tidak dikalibrasi dengan nilai suhu atau dengan sensor yang lain, sensor TDS ini tidak bisa jalan dia, benar. Jadi perlu topangan dari sensor lain. Gitu. Nah, kemudian sekarang kami akan mulai melakukan pengujian. Yang pertama untuk sensor pH, kami di sini menyediakan ada air dengan pH 8, di mana ini terindikasi sebagai basa. Kemudian ada pH 7, kami menggunakan air mineral ya untuk sampel. Dan yang terakhir ada sampel air asam, di mana pH-nya itu ya berkisar 4-5. Nah, kami akan mulai melakukan pengujian. Pertama dimulai dari pH 4-5 dulu. Ini coba. Nah, ini harus dibuka ditutup. Kemudian dimasukkan, dicelupkan ke sini, coba. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini bisa dilihat pada layar LCD. Nah, pada layar LCD ditampilkan di situ pH yang terdeteksi ada sekitaran pH 4,5. Nah, ini dia butuh waktu kurang lebih 1-2 menit agar supaya DP nilai bisa stabil begitu, benar. Tapi untuk sekarang begitu dicelupkan, sensor sudah bisa mendeteksi. Nah, selain dari LCD, ini juga lagi bisa dimonitor yang lewat ini, benar. Lewat aplikasi Blink di dashboardnya. Di sini bisa dilihat 4.6 dan pada LCD juga lagi 4.6. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu juga ini agar kejelasannya bisa kita lihat di sini untuk nilai kalibrasinya sendiri. Nah, di sini kami menggunakan alat ukur multifungsi di mana bisa mengukur nilai ppm atau TDS, kemudian juga ini bisa mengukur nilai pH dan ada juga bisa mengukur suhu. Oke, kita masuk pada pengukuran pH. Minta tisu boleh? Nah, di sini bisa dilihat kondisi atau posisi dari nilai ini. Pertama itu pH-nya ada 0. Nah, kami menggunakan yang ini kan, yang sampel pH 4-5. Sekarang kita akan ukur apakah benar yang didapat tadi. Sebentar, ulang dari sensor sini. Ini. Nah, sensor alat ukur mendeteksi nilai pH ini kisaran ada 5.3. 5.1, 5%, Bang. Ini ada kisaran 5.1. Nah, sedangkan yang ditampilkan di situ ada kisarannya 4.8. Di sini berarti di dia HP ada. Supaya minimal mendekat. Kan perlu waktu dia. Iya, dia butuh waktu untuk ini. Berapa di sini ya? Di sini dia 4.7, 4.8. Untuk alat ukur dia mendeteksi 5.1. Dimana dia selisih ini semulai naik jadi 4.9, dia turun lagi. Dimana dia selisih benar ya enggak sampai 1, di bawah dari 0 sekian lah begitu. Ini 4.7 berarti ya. Kisaran ada di poin 7. Iya. 704. 7,2. Di HP berapa? Di sini dia sudah dibulatkan jadi 7 karena orang cuma ambil nilai
satu angka lah di belakang koma Boleh. benar. Dan begitu dia mendeteksi nilai 7 poin sekian, dia langsung bulatkan secara otomatis. Oke. Jadi sekarang kondisi yang diukur ini nilai pH-nya itu pH 7. Nilai pH pada alat ukur kembali 0. Ya. Nah, sekarang kita akan coba. Ini sorry pH berapa sekarang? pH 7. Di sini alat ukur mendeteksi nilai pH yang terbaca yang masih lumayan 7,6. 7,5 enggak 7,7, 7,3. Ini 7,3. Jadi perlu apa? Iya. Perlu waktu Iya, untuk butuh waktu dia sekitaran 1 sampai 2 menitan itu dia. Ini masih terus turun ini 7,4. Di situ mulai 7,2, 7,4. Oke. 7. Nah, bisa disimpulkan saja ini nilai pH-nya itu ada untuk alat ukur dia mendeteksi 7,4 benar. Sedangkan untuk yang dideteksi oleh sensor dia ada 7,2. Selisihnya itu masih bisa. Masih di bawah 1. Iya. Masih 0,2 atau 3 begitu kan. Lanjut. Sekarang pindah di yang suhu. Coba tutup dulu ceplos. Nah, sekarang terang akan masuk di pengukuran sensor suhu. Kami akan mengukur yang pertama untuk sensor suhu. Kami akan mulai dari suhu air yang dingin, dimana di sini kami menggunakan air es. Bisa dilihat, masih air es batu. Nah, ini yang sensor suhu. Itu dicelupkan. Karena ini kami menggunakan air es, jadi DPS bisa turun jauh di sini ya. Karena es kan, jadi dia serap langsung DP. Nah, di sini bisa dilihat 12 berapa derajat? dia akan tetap turun itu dia lihat. Karena dingin. Karena dia masih deteksi dingin. Berapa Celsius? 10. 10,3. Iya. Kan cuma 0, tadi Iya. Celsius. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang di sini ini bisa dilihat karena ini sensor yang alat ukur ini dia mendeteksi bukan hanya suhu air tapi dengan suhu ruangan juga. Jadi posisinya dia sekarang mendeteksi suhu ruangan itu ada di kisaran 26,0. Nah, 27 sekarang dia naik. Sekarang kasih celup di sini. Coba terang lihat dia mendekati berapa. Di situ sensor terus mendeteksi Di alat ukur berapa? masih belum lihat, ini masih turun terus ya. Ya, berapa dB poin? Posisi 10,3, 9,8. Dia akan perlu waktu dia melihat 9,4, Kali 8 sudah cukup. 8,6, 8,5 di situ. Oke. Jadi sama 8,5. Kurang lebih 8,5 atau 8,6. Tadi DP selisih ada sama lagi dengan yang tadi 0,1. Pengukuran suhu kami menggunakan sampel air mineral untuk mendeteksi suhu air normal. Oke. Nah, di sini untuk nilai sensor berhasil mendeteksi suhu air dengan nilai 27 derajat Celcius, 27,006, kisaran di 27 derajat Celcius. Nah, dimana di sini pada posisi 27 derajat Celcius lampu indikator mati karena kami mengatur
Untuk nilai normalnya suhu itu ada di kisaran 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Jadi untuk suhu 27 masih tergolong suhu air dalam posisi normal. Di alat ukur kami deteksi 28, 23. Di sini dia mendeteksi 27,6. Oke. Jadi ada selisih 0,6. Di HP dia mendeteksi pada aplikasi Blink dia mendeteksi juga menampilkan hasil pengukuran suhu ada di kisaran 27 derajat Celcius. Oke, lanjut. Sekarang masuk pada pengujian atau pengukuran nilai TDS air atau tingkat kekeruhan air. Itu jumlah zat yang terlarut dalam air itu meliputi di nilai TDS. TDS itu apa? Air untuk apa? Tanah. Ini orang pakai air keruh yang campuran air tanah sama pasir, ada berpasir kan, pada umumnya juga air tambak. Jadi penggunaan air pasir ppm sebelum orang celupkan dia ke sensor. Nah begitu dicelupkan sudah dicelupkan, sekarang posisi dia mendeteksi nilai TDS air ada di angka 313 ppm ya, masuk di 300-an. Nah, pada TDS ini karena dia 315 jadi posisi lampu indikatornya menyala. Karena dia range untuk nilai normal nilai TDS itu ada di kisaran angka 150 sampai 250 ppm. Jadi karena ini dia mendeteksi air keruh, angka yang tertulis di situ ada 315 ppm, 300-an ppm begitu. Jadi otomatis lampu indikator TDS akan aktif dan itu wajar karena dia mendeteksi air keruh. Dalam posisi air berarti terdeteksinya airnya kotor. Solusinya supaya dia tidak kotor? Kan ya, sirkulasi. Iya, terang pakai sirkulasi. Jadi terang di sini ada P output, di sini terang pakai terminal Ethernet. Jadi kalau memang dari pihak tambang juga mau langsung di sambung dan untuk waktu yang benar sempatkan.